Berarti kalau Yesus ngajarkan di neraka tuh ada nggak di Alkitab tuh? Neraka itu hanya untuk iblis dan pengikutnya. Kalau kamu ikut iblis, ya kamu di neraka. Kalau Kalau kamu ikut Yesus, kamu dalam sorga. kalau dalam ajaran Islam itu surga itu ada. Nah, tapi kami kan belum mikirkan ke surga itu, terlalu tinggi. Dalam video ini, Agatha menghadapi berbagai pertanyaan dan memberikan jawaban yang tegas. Berani, namun tetap berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Tonton sampai akhir untuk melihat bagaimana iman diuji, dijelaskan, dan diteguhkan. Maksudnya Komal tentang debat agama ya? Enggak, ini bukan debat agama. Lalu ini bukan tentang mendebat. Iya. Tapi tentang apa? Karena bagaimana saya mendebat agama saya sendiri? Logikanya kan gitu. Bagaimana pula saya mendebat agama orang? Itu kan tidak boleh. Tapi saya berapologetika. Apologetika itu artinya adalah saya menjawab atas tuduhan atau fitnahan orang tentang agama saya. Jadi debat tidak sama dengan apologetika. Iya. Soalnya tadi saya baru masuk di Komal sebelah itu. Saya mau mengajak untuk rukun, tidak usah ribut. Saya diturunkan. Jadi apa ya? Soalnya ini saya lagi, ini kan ada acara lintas agama ya. Kok saya tuh miris, kenapa ya? Kok di Komal-Komal masih terlalu apa ya? Terlalu apa itu rukun? Bentar Bang, apa itu rukun? Waduh, saya nggak bisa ditanya, Mbak. Saya tidak menanyakan tentang agama Anda, tapi karena ada narasi Anda mengatakan mengajak untuk rukun. Apa memangnya rukun? Ya rukun itu tidak ada keributan, istilahnya saling toleransi begitu. Rukun tidak ada keributan. Iya, maksudnya berarti, bukan tidak ada keributan, lebih ke toleransi. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ribut, rukun itu berguna nggak? Ya makanya ada rukun, kita mengajak rukun itu supaya tidak ada keributan. Karena apakah di dalam agama Anda ada keributan makanya ada rukun iman? Kalau nggak ada keributan kan tidak akan seperti ini gitu loh. Oh, berarti kan ada di dalam iman Islam itu kan rukun iman, rukun Islam. Memangnya ada keributan kah sampai ada rukun? Enggak juga sih, maksudku itu sebuah ajakan lah ya. Jadi istilahnya saya tidak mewakili dari agama apapun, hanya saya orang beriman. Iman yang saya imani itu bahwa kita ini siapapun itu, agama apapun, kita mesti harusnya loh ya, alangkah baiknya kita rukun walaupun kita berbeda-beda begitu loh. Itu yang mau saya ajak gitu loh Kak. Mau diajak? Ya mengajak, menghimbau, mengajak. Masa yaudah, untuk apa kita keributan, apa harus ribut-ribut mengenai membahas mengenai apa kapasitas Anda harus mengajak orang lain? Loh, kita kan sebagai manusia, mbaknya juga manusia, kita kan mempunyai hak. Ya kalau bisa ada kewajiban ya untuk mengajak, untuk kita itu untuk apa sih? Sama kalau kita ada orang bertengkar kan kita harus paling nggak melerai. Masa kita membiarkan orang untuk ribut? Jadi mengajak adalah kewajiban. Ya kalau saya rasa wajib lah. Masa kita sekarang ada orang bertengkar di depan terus kita biarkan aja, kita tonton atau kita malah support dari salah satu? Toleransi artinya apa? Ya sepandangan saya itu tadi loh, toleransi itu saling memahami. Karena toleransi itu kan artinya membiarkan. Loh, kalau Anda mengajak berarti Anda tidak toleransi. Loh, yang saya pahami toleransi, kalau dari pandangannya mbaknya ya berarti ya beda. Kalau dari pemahaman kamu misalnya sholat di masjid, ya kan? Saya membiarkan, itulah toleransi. Kalau kamu ajak jangan ke masjid, itu justru tidak toleransi. Jadi mengajak dengan toleransi itu dua hal yang berbeda, yang bertentangan, yang kontradiksi. Ya
Ya pokoknya intinya tidak, pokoknya untuk apa sih keributan-keributan di antara agama-agama kita yang ada di Indonesia begitu loh. Berarti Anda tidak toleransi. Ada orang ribut, Anda melarang, berarti itu tidak toleransi dong. Itu keluar dari definisi toleransi. Ya intinya itu tadi, pokoknya tidak kayak mengajak kalau istilah ada keributan atau mendebatkan hal-hal yang istilahnya nantinya akan muncul keributan atau pemahaman yang salah. Abang Kan tahu latar nggak? Abang tahu nggak? Tuhan kalian itu menyuruh kalian itu berdebat loh. Abang nggak pernah tahu itu di Quran? urusan agama. Yang penting saya di sini mengajak. Anda kan membawa narasi agama di sini. Loh, ini kan makanya saya tadi tidak membahas agama, hanya mengajak Jadi untuk kalau toleransi. ada orang debat agama, sementara perintah Tuhanmu adalah debatlah. Loh, gimana kamu tidak menjalankan agama, berarti kalau kamu tidak membiarkan orang lain berdebat. Karena perintah Tuhanmu untuk apa berdebat. diperdebat? Untuk apa kan diperdebatkan? Tuhan kamu yang ngajak debat. Ya itu biarkan Tuhan. Orang Kristen berapologet. Karena yang mendebat itu adalah dari pihak kamu. Kami tidak pernah mendebat agama orang karena kan memang tidak diizinkan. Ya intinya ya mau Tuhan saya itu salah apa gimana ya, nurani kita ini loh sebagai manusia. Jangan menyalahkan Tuhan, Bang, nggak boleh. Saya nggak menyalahkan Tuhan. Tadi kan banyak yang bilang Tuhan kalian katanya mengajak ribut gini-gini. Ya sudah, itu biarkan Tuhan. Menyuruh kalian debat. Tuhan kalian kan menyuruh kalian berdebat. Itu kata Quran. Abang belum pernah baca. Itu biarkan kata Quran. Itu kata kita ini loh, kita sebagai manusia, Pak. Lah, ini kamu sebagai manusia yang melarang orang beragama, sementara kamu tidak mau mencampur adukan agama dengan kemanusiaan. Silakan beragama, tetapi kita paling tidak harus toleransi. Mau dia mau gimana dengan agama. Kalau ada orang berdebat, ya Anda harusnya toleransi dong. Karena toleransi itu adalah membiarkan mereka dengan sebagaimana adanya iman mereka. Kami membiarkan kalian itu mendebat agama kami. Kenapa? Karena kami bertoleransi. Karena apa? Perintah di dalam kitab kamu mendebat sekarang. kami. Oke, baik. Sekarang Kak gini. Pasti kan di dalam setiap agama mengatakan saya yang agama ini benar, agama itu salah, agama ini yang benar. Iya apa enggak, Kak? Kita tidak sedang berbicara benar atau tidak. Nah iya toh, makanya itu. Kita bicara tentang toleransi. Artinya iya, toleransi, kamu salah pun ya saya biarkan. Loh, kamu mendebat pun itu dibiarkan. Itu bicara toleransi. Tapi kalau kamu ngajak pindah agama, itu namanya bukan toleransi. Kamu mengajak orang lain untuk sepaham dengan kamu, ya itu namanya tidak toleransi. Karena toleransi itu adalah membiarkan yang berbeda tetap berbeda. Jadi sepakat untuk tidak sepakat. Itu toleransi. Kita sama-sama sepakat kalau kita beda. Gitu. Kalau agama saya itu memang tidak mengajarkan debat, tapi kalau agama kalian mengajarkan debat, kami bertoleransi dengan ajaran kalian yang boleh mendebat. Ini Kak, ini maksudnya ajaran agama kalian, agama ini. Kita ini mbaknya agama apa saya juga nggak tahu, mbaknya juga nggak tahu agama saya, hanya saya mengajak untuk ya rukun toleransi. Saya tahu kamu agama Islam. Saya tahu kamu agama Islam. Mbak salah, saya ini agama Kristen. Saya hanya mau mengajak untuk apa? Tapi kebetulan saya melihat di room ini tidak ada keributan, ya, puji Tuhan. Jadi ya, saya hanya hanya scroll ke atas. Kalau ada menghina agama ini, menghina agama itu, ngomong inilah, ngomong itu. Sekarang begini, Bang. Kalau kamu memutuskan naik, tetapi tidak ada perdebatan di sini, apakah tidak dikatakan kamu ini salah kamar? Ya enggak sih, saya kan hanya misalnya, kalau misalnya tadi memang saya lihat ini nggak ada keributan, ya syukur puji Tuhan. Tapi kalau ada keributan, saya hanya
janganlah untuk Kalaupun ada keributan, apa kapasitas kamu? ya mengajak untuk supaya tidak ribut. Untuk apa sih mempermasalahkan? Boleh tidak kamu melarang kehendak orang lain? Aku nggak melarang, saya tidak melarang. Menghimbau. Tuhan saja memberikan kebebasan bagi orang lain. Kenapa Sama. kamu tidak membebaskan Agama juga orang memberi lain untuk kebebasan. memilih apa yang dia pilih? Iya paham, tapi ya itu tadi saya mengajak, gitu loh. Loh, kalau kamu mengajak, artinya kamu itu tidak bertoleransi. Ya terserah kakaknya saja. Yang penting saya itu aja tadi menghimbau aja teman-teman. Ya kalau misalnya kalau Apa ada kapasitas kamu menghimbau saya? Apakah kamu Pak RT? Oh, enggak, Ini enggak pertanyaan menghimbau. dari awal Aku- tadi saya ini loh, tanya. Mbak, Apa Mbaknya kan kapasitas punya- kamu menghimbau, mengajak itu apa kapasitasnya? ya sama, ya kita sebagai manusia ya, siapapun yang kita dengan kebaikan ya kita ajak semuanya. Masa kita menghimbau, ayo kita harus jahat. Apakah kebaikan dari perspektifmu adalah kebaikan bagi orang lain? Ya itu terserah pandangan mereka, tapi alangkah Loh, baiknya. kalau terserah, kenapa kamu menghimbau? Loh, ya karena saya melihat bahwa kita tuh menebar kebaikan loh. Jadi masa kita mau menebar kejahatan, ya kan? Orang yang menebar kebaikan bukan dengan mengajak. Orang yang dengan menebar kebaikan itu dari dirinya sendiri. Nah terus Nah, bagaimana? kalau kamu menebarkan kebaikan, berarti itu individual kamu. Kamu tidak boleh melibatkan orang lain karena kebaikan itu melibatkan dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhanmu. Ya Kan gitu. intinya gini kak. Masa kamu mau berbuat baik harus melibatkan orang lain? Begini loh sebentar, saya boleh ngomong kan? Gini, jadi gini, kalau dari pribadi saya mau mengajak untuk orang baik, ya aku menunjukkan bahwa ini kalau di sesama. Tetapi kalau seperti di Komal ini kita mengajak, yuk nggak usah ribut begini-begini, gitu. Kalau dari saya, terus ini tadi banyak yang tanya saya bahwa Islam, saya ini Kristen asli, saya bisa doa. Emangnya kamu kira Tuhan pernah mengajak? Kasihilah musuhmu itu loh mbak, itu salah satunya. Apakah bukan? itu mengajak? Hah? Mengasihi Mengajak itu dong. bukan mengajak loh. Nah terus Loh, Apa dari mana kamu mendefinisikan mengasihi itu mengajak? Ini justru saya tanda tanya kepada Anda. Mengasihi itu adalah tindakan memberi, Bang. Bukan Iya, mengajak. sekarang Nah, begini tuh, makanya banyak orang yang salah memahami definisi mengasihi. Banyak orang yang salah kaprah. Mengasihi itu namanya memberi. Jadi itu tidak melibatkan orang lain untuk pekerjaan kamu, tapi itu melibatkan dirimu untuk orang lain. Karena kasih itu dari dalam memancar keluar. iya Bukan benar. dari luar Tetapi diajak ke tetapi kan dalam. Yesus, Nah, Mbak. kalau kamu mengajak artinya dari luar, kamu ajak masuk ke dalam pemahaman kamu. Kasih itu dari dalam keluar. Jadi bedakan memancar dengan mengajak. Nah, ini dulu. Makanya banyak orang yang nggak tahu cara mengasihi. Ya intinya pokoknya kita harus mengasihi sesama siapapun, agama apapun itu, gitu loh. Kamu tidak menunjukkan kamu mengasihi. Ya kan kak? Kamu tidak menunjukkan kamu mengasihi. Loh, saya kan kalau saya nggak mengasihi, saya omong apa agama? Oh ini kayak gini, saya menjelek-jelekan itu. Kalau saya tidak kamu mengasihi, itu tercermin dari tindakan kamu yang memancar tindakan keluar. Gimana? Tindakan saya mungkin ada yang salah mungkin gitu loh. Loh, salah. Kenapa? Karena kamu memaksa orang yang tidak sepaham dengan kamu Enggak, itu untuk saya- jadi sepaham saya sama kamu. menghimbau. Saya nggak. Ya iya, menghimbau itu dengan narasi atau dengan efek, yaitu sesuai dengan keinginan kamu, kan gitu. Nah, Kan gini. kamu mengajak itu artinya supaya orang yang berbeda paham sama kamu jadi sepaham sama kamu. Iya kan? Enggak juga. Hasil Namanya- akhirnya adalah kamu ingin orang lain seperti pemahamanmu, kan itu. Gini, menghimbau itu berarti kan mengajak ya, mengajak istilahnya mau Iya. dia ikut mau enggak kan itu terserah, gitu loh, kan gitu loh, ya kan kak?
Iya, mengajak, apakah itu merupakan tindakan mengasihi? Nah, gitu loh. Pokoknya saya intinya mengajak. Soalnya saya ini kan kebetulan lagi apa ya? Lagi kumpul antar lintas agama dari Muslim, Kristen, Katolik semua Ya di makanya sini. tadi kan saya tanya kapasitas kamu apa. Kamu kan bilang, oh saya tidak ini gitu ya. Oh, saya Kalau tidak begini gimana? kan saya Saya jadi sebagai tahu kapasitas kamu apa. Nah, Ya sudah kamu tahu. harus tahu kapasitas kamu apa sehingga kamu menarasikan untuk mengajak seseorang atau beberapa orang itu untuk sependapat dengan kamu. Oh, enggak sependapat. Itu enggak mengajak, kan menghimbau, Kak. Loh, Kakak lah harus bisa menghimbau kata membedakan. kamu mengajak. Ya, Dari pokoknya, tanyanya. pokoknya intinya mau diikuti silakan, nggak diikuti monggo, gitu loh. Nah sekarang saya tanya kamu, memangnya semua orang butuh himbauan kamu? Ya terserah mau sama seperti gini loh, Mbak. Mbaknya berbicara Itulah di tempat ini. sebabnya kamu harus punya kapasitas. Kalau kamu tidak punya kapasitas, kamu sebenarnya tidak layak melakukan yang kamu lakukan sekarang. Nah, ya itu terserah dari Mbaknya. Intinya saya mempunyai kapasitas sebagai manusia yang Oh, sekarang diciptakan udah punya Tuhan. kapasitas. Tadi belum. Iyalah. Loh, saya punya kapasitas dong. Masa enggak? Padahal tinggal dari awal kamu jujur, saya berkapasitas untuk ini. Padahal kan dari tadi saya tanya apa kapasitas kamu sampai kamu menghimbau, mengajak. Ya, saya sebagai apa kapasitas sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, berakal budi, punya pikiran, punya hati, ya kita mengajak teman-teman mau didengarkan atau itu enggak. Itu kan saya tadi hanya menghimbau. Gitu kan ya, Kak? Gitu. Masalahnya kamu tidak berkapasitas untuk menghimbau. Ya itu kan menurut dari Mbaknya, tapi Sebagai manusia pun kodrat kamu tidak berkapasitas untuk menghimbau. ya itu menurut dari sampean. Tapi kalau saya Lo bukan dari sampean, kecuali kamu membawa narasi dari agama yang kamu imani. Itu Saya nggak mau. makanya kalau kamu bilang Gini. tidak bawa agama, ya berarti kamu tidak berkapasitas. Karena gini bro, statement pertama kamu adalah saya tidak membawa satu agama. Loh, kecuali kamu dari agama Kristen, dari agama Islam atau dari agama apapun, itu udah menjadi kapasitas kamu. Sementara sejak awal kamu menarasikan saya tidak berkapasitas, saya tidak membawa agama gitu loh. Karena kamu tidak membawa agama, makanya saya bilang kamu berkapasitas apa? ya pokoknya intinya saya hanya Kalau kamu menghimbau tidak aja. bawa agama kamu tidak berkapasitas. Loh, saya Makanya kamu beragama harus tapi membawa narasi agamamu supaya kamu Gini loh, Mbak. berkapasitas. kita ini seiman loh, untuk apa ribut-ribut? Siapa bilang saya seiman dengan kamu? Ya Mbaknya kan katanya tadi Kristen. Siapa bilang iman saya sama dengan iman kamu? Ya agama Kamu aja tidak bawa-bawa agama, tidak bawa-bawa iman, tiba-tiba kamu mengaku kamu seiman dengan saya. Ini logika fallacy. Enggak, pokoknya intinya Mbak, pokoknya yang dari saya itu yaitu mengajak. Ini Mbak Lo kamu nggak bisa mengajak kalau kamu tidak membawa narasi dari satu agama. Kamu kan dari tadi tidak mengakui kamu itu dari agama apapun. Saya tidak bawa-bawa agama, kamu bilang. Kalau kamu Tapi tidak bawa agama, ya kamu tidak punya kapasitas. Kecuali kamu membawa narasi agamamu, baru kamu berkapasitas. Yang mau saya pertanyakan adalah, kenapa kamu malu dengan agamamu? Gini, saya ini sebagai penutup ya, saya mau sedikit pamerkan sedikit daripada Ya nggak boleh, kalau pamer ya bikin sendiri kok malumu. Narasi dia yang pertama adalah saya tidak bawa agama. Loh itu makanya saya langsung mendefinisikan dia tidak beragama. Terus tiba-tiba sudah di pertengahan jalan, oh saya sedang melakukan kegiatan dengan agama ini. Terus tiba-tiba dia mengaku Kristen. Jangan, kamu tidak konsisten. Orang yang berdiskusi dengan saya itu harus konsisten. Jangan kayak yang kemarin. Tidak logical fallacy tapi strawman. Strawman salah satu bentuk logical fallacy. Ingat kan yang kemarin itu? Mengetahui sama dengan apa? Maha mengetahui sama dengan mengatur.
Itu kan strawman, itu logical fallacy. Tapi dia bilangnya saya yang logical fallacy. Dia sendiri mengakui dirinya strawman. Ya, maksud saya adalah begini, kalau kamu membawa narasi agamamu, kamu punya kapasitas. Kapasitasnya apa? Di agamamu. Karena kalau kamu mengatakan saya tidak bawa agama, berarti kamu hanya diam. Begitu. Iyalah. Sesama seiman pun ribut. Siapa bilang saya seiman? Kamu kan tidak pernah tahu banyak manusia menyamar di dunia ini. Kita tidak pernah bisa membuktikan dia seiman karena dari awal narasi dia tidak membawa agama. Jadi untuk yang di bawah ini yang mengatakan bahwa saya seiman sama dia, oh itu tidak. Nah, pengakuannya baru di pertengahan perjalanan setelah dia kalah telak. Adu argumen, bukan adu argumen. Dia kesulitan mempertahankan argumentasinya. Gitu. Oke. Jadi jangan ya. Jangan gini. Maksud saya adalah kalau kamu Kristen jangan malu kamu Kristen. Kalau kamu Islam, jangan malu kamu Islam. Itu maksud saya. Jangan abu-abu seperti yang tadi. Itu bentuk abu-abu. Ya kan? Gimana? Oke. Kita naikkan aja. Halo. Halo, Day. Ya, silakan Day mau bertanya apa? Halo. Iya, halo. Ya, ini temanya satu Allah hidup Tritunggal ya. Iya, satu Allah yang hidup sama dengan Allah Tritunggal. Berarti dia Tuhannya 3 berarti. Enggak, artinya ada Tuhan yang tidak hidup. Iya. Kalau Tuhan yang hidup itu dia harus menyatakan dirinya dan dia harus bergerak. Satu Allah yang hidup sama dengan Tritunggal berarti selain dari Tritunggal Allah itu mati. Selain dari Tritunggal Allah itu mati. Iya, jadi ada satu yang mati. Contoh, satu batu itu satu, tapi dia tidak hidup. Kenapa? Karena dia tidak punya firman untuk menyatakan dirinya, dia tidak punya roh untuk dia bergerak. Itu namanya satu mati. Jadi kalau ada Allah yang tidak Tritunggal, itu sudah dipastikan mati. Alasan kakak untuk memvonis yang mana satu Allah hidup itu kalau dia tidak Tritunggal. Jadi harus menjelaskan dirinya itu hidup. Kalau dia tidak pernah menjelaskan dirinya hidup, ya berarti dia mati, kan gitu. Kayak gitu ya. Iyalah. Coba, batu bisa nggak menjelaskan dirinya itu adalah batu? Tidak bisa. Kenapa batu tidak bisa menyatakan dirinya batu? Karena dia mati. Iya, memang betul. Walaupun dia satu. Semua benda mati kan nggak ada yang bisa bicara, nggak ada yang bisa ngomong. Iya, meskipun satu, betul. Meskipun satu, kalau dia mati, ya dia tidak bisa menyatakan dirinya. Ya. Tumbuhan saja bisa menyatakan dirinya hidup. Contoh, pohon mangga menyatakan dirinya hidup dengan menghasilkan buah. Artinya dia bergerak. Hewan pun demikian bergerak. Jadi kalau ada yang mengaku satu tetapi tidak bergerak, tidak bisa menyatakan dirinya, itu mati. Sejak kapan tumbuhan bisa bergerak? Loh, kamu tidak pernah belajar ya? Oke. Kamu lulus SD nggak? Ya, Karena kamu menanyakan sejak kapan tumbuhan bergerak, serius kamu pernah SD? Bergerak itu artinya kan dia bisa berpindah Pernah tempat. SD nggak? Nggak, ntar dulu. Kamu pernah sekolah dasar? Anda, kita kan bicara logika ini masalahnya. Loh iya, ini logika. Iya, ini Kamu logika, pernah kan? SD nggak?
Ya pernah SD. Gurumu mana yang mengajarkan bahwa tumbuhan tidak bergerak? Guru yang mana sayang? Saya suruh dia kuliah lagi, saya biayain kuliahnya. Iya, kalau misalkan tumbuhan itu bergerak, ya tunjukkan datanya. Bro, serius? Tunjukkan Kamu pernah datanya. SD? Enggak, Sebentar. tunjukkan datanya dulu. Serius kamu pernah SD? Ya, tunjukkan Astaga, datanya Bro. dulu. Jangan asal ngomong. Tunjukkan data. Ini Iya. pengetahuan umum bahwa semua ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan. Ini tumbuhan maksud saya. pengetahuan umum. Oke, saya bantu ya. Tumbuhan, ya. Yang nggak pernah SD. Yang namanya Oh my bergerak itu kan dia God. bisa berpindah tempat. Nih ya, kamu tahu nggak arti bergerak? Astaga, serius loh. Ciri makhluk hidup adalah bro. Kamu, astaga Tuhan, baru saya tahu loh. Ini ya, ini bro, ini serius pengetahuan umum yang harusnya semua orang itu tahu loh. Nih, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, membutuhkan nutrisi, bergerak. Bergerak, ini ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang khas, membedakan Ya, dari santai benda aja, mati. Mbak. Ciri-ciri makhluk hidup Santai aja, itu Mbak. bergerak. Oh my god. Mulai naik tensinya. Bro, serius bro. Saya sarankan kamu SD lagi ya. Terima kasih Bang Daeng yang cakap dan nggak pernah SD. Oh my god. Coba 910 orang. Apa kalian tidak pernah tahu tumbuhan itu bergerak? Dari kecambah menjadi tumbuhan itu kan bergerak. Oh my god. Oh my god. Oke. Jadi dari sini kita tahu ya. Iya. Kamu ke sekolah ngapain aja? Astaga Tuhan. Kaget aku. Ada orang SD tapi sebegininya. Oh my god. Yefta, gue nggak akan ngobrol sama orang yang nggak pernah SD. Ya wajar. Kalian ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di SD saja kalian tidak paham. Nggak usah bicara agama ya. Kenapa? Kamu nggak punya kapasitas. Pakai logika pun tidak. Ketawa lagi dengan kebotolannya. Please, kalian tolong ya. Tolong kalian yang di room saya ini, tolong ya. Jangan sebotol itu. Ini dia bilang cemen. Bro, bisa nggak kamu belajar SD dulu? Wan Abi. Bisa nggak? SD dulu lah. Asli. Gimana ini? Hah? Astaga. Selamat pagi, Agatha. Selamat pagi. Silakan mau bertanya. Halus kan? Aku mau nanya ya. Boleh kan? Gimana kabar hari ini? Silakan bertanya tentang iman Kristen. Oke. Di mana pernyataan Yesus menyatakan dirinya Tuhan di Belanda? Yohanes 13 ayat 13. Bacanya dibacain kan biar dibawa dengar 800 Oke. orang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kalau aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka aku akan membasuh kakimu dan kamu akan melakukan teladanku. Itu ayat. Oke. Ada Boleh lagi, aku Pak? bantah? Tidak boleh dibantah. Kenapa? Oh, Itu sudah nanya jawaban. aja. Oh, nanya aja Sesuatu, gitu di sini. bukan cuma nanya aja bro. Sesuatu yang sudah dijawab, masa dibantah dengan pernyataan yang lugas? Loh, apa kapasitas kamu membantah iman saya? Oke. Sekarang Yesus, kamu membantah Apa kepala kapasitas Yesus kamu dong? membantah Enggak, aku bertanya. pernyataan Perkataan Tuhan? Yesus dibantah.
Apa Ini pernyataan Tuhan loh, kapasitas? Iya, kenapa kamu membantah perkataan Pernyataan Tuhan saya? Yesus Kamu siapa? di Matius 4:10. Apa tuh? Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Oke. Hmm. Satu sisi dia mengatakan dia Tuhan, satu sisi dia menyuruh orang lain menyembah Tuhan. Tuhan Itu Allah namanya bukan ayat. Yesus. Oke. Itu namanya ayat paradoks. Seolah-olah tidak, tapi itu yang sebenarnya kamu tidak mengerti Ya, ayat orang ngomong paradoks. di mute belum kelar, gimana Iya. sih? Oke. Gimana orang ngomong, dengerin dulu lah, karena aku belum kelar ngomong udah di Oke. mute. Itu sudah saya jawab. Itu adalah paradoks. Nggak Kamu ada ngerti pernah paradoks? bilang Yesus itu data paradok. Nggak ada, Astaga, Agatha. bro, nggak ada orang menyatakan tahu Ingat lagi. dan tidak tahu. Sebentar, gini bro, orang yang menyatakan narasi paradoks bukan artinya saya paradoks. Aduh, gini ya, sekolah lagi bro, karena tidak ada manusia yang mengakui dirinya manusia. Kamu pernah nggak sebagai manusia mengakui diri manusia? Kamu pernah nggak? Gini ya, saya ajarkan kamu di bawah. Kamu ngerti nggak? Kenapa saya mute? Karena kamu sebodoh ini, seayam ini, sorry. Tidak ada. Di mana ayat Yesus mengatakan paradoks? Astaga Tuhan. Dengan saya mengatakan, saya Agatha, saya makan, saya minum, saya berdialog seperti ini. Saya di satu sisi tidak mengatakan saya manusia, tapi saya manusia. Ngerti tidak? Coba. Kita belajar ya. 1000 orang di sini harus belajar. Apakah pernah saya mengakui diri saya manusia? Pernah nggak saya mengakui diri saya manusia? Tidak. Tidak ada satu manusia yang mengakui dirinya manusia. Tetapi ketika dia mengatakan saya berdiskusi, itu sudah menjawab bahwa dia manusia sekalipun dia tidak menyatakannya. Please, cari dulu tumbuhan yang nggak bergerak. Maaf, kenapa saya turunkan? Kamu saja tidak memahami pernyataan saya. Di satu sisi Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Di satu sisi dia menyuruh kamu harus menyembah Tuhan. Itu merujuk kepada dirinya. Sebab di ayat lain dia mengatakan aku dan Bapa satu. Apa yang dilakukan Bapa itu dilakukan dirinya. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu loh. Kalau saya berdiskusi kepada kamu, artinya saya manusia. Hidup. God. Serius kalian tidak paham ini? Loh, gini, sorry ya, Wan, boleh kamu sekolah lagi? Boleh tidak kamu sekolah lagi? Mana ada Tuhan mati? Memang tidak ada Tuhan mati. Saya setuju. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu tidak mati, tetapi dia mati. Ini namanya paradoks. Apa? Dia tidak mati dalam ketuhanannya, tetapi dia mati dalam kemanusiaannya. Seolah-olah tidak benar, tetapi itulah kebenarannya. Lu kamu belajarlah. Oh, saya tidak membuang waktu dengan orang-orang yang tidak sekolah seperti ini. Maaf. Kenapa saya memutuskan untuk tidak berdiskusi lagi dengan kamu? Kamu tidak memiliki kapasitas. Masa iya saya harus ngobrol dengan batu? Atau menurut kalian bijaksana nggak seorang yang SMP mengajak diskusi anak PAUD membahas tentang Tuhan? Nggak cocok. Saya tidak wise. Saya menurunkan kamu karena saya menghargai kamu. Belum saatnya kamu berdiskusi dengan saya. Next time mungkin kalau kamu sudah sekolah. Tuh, ya? Iya. Mungkin tidak kamu menceritakan tentang alat reproduksi kepada anak PAUD.
Oh, nggak bisa, Yasmita, betul tidak? Itu saya berbicara tentang neraca, atau saya bicara tentang akuntansi kepada anak PAUD. Itu tidak normal. Ya, itu tidak setara, sayang. Ya, kalian harus pahami dulu maksud saya. Kalau ini pun kalian tidak paham, ya. Ya. Ya gitu. Ya, iya. Mending kamu bahas hal-hal yang lebih ringan, seperti tumbuhan bergerak atau tidak bergerak. Iyalah, karena gini bro, diskusi itu bukan tentang siapa menang, memenangkan argumentasi, siapa yang kalah argumentasinya. Diskusi itu tentang membuka cara pandang, gitu. Makanya kenapa saya katakan kamu hanya boleh bertanya. Mendebat pun kamu tidak berkapasitas. Apa kapasitas kamu mendebat Tuhan? Yang berkapasitas mendebat Tuhan saya itu adalah Tuhan kamu. Ngerti nggak? Apple to apple. Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Boleh saya debat? No. Kecuali kapasitas kamu Tuhan. Kalau kamu tidak berkapasitas sebagai Tuhan, kamu tidak boleh mendebat iman orang. Gitu. Kamu hanya boleh menanyakan. Paham sampai sini, anak-anak? Oh, iya. Kita semua ini sekolah. Kita semua ini sudah jauh dari yang namanya narasi buta huruf. Jadi jangan buta huruf. Halo, belanja. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Silakan. Apa namanya? Kayak saya Kristen ya. Ya. Dari narasi-narasi yang disampaikan, saya tahu persis ya. Kebetulan saya juga kerap adu argumen dengan rekan-rekan kita sebelah. Memang yang saya heran begini, mereka bertanya, kalau orang bertanya dijelasin, harusnya dia mendapatkan input ya. Ya sedikit banyaknya ada efek atau pengaruh lah untuk kepada pemahaman. Tapi yang kita lihat, mereka dikasih pun ibarat ember, kita isi tapi bolong di bawah. Jadi tetap dia akan kosong. Jadi pas yang dikatakan mbaknya itu, kita berdiskusi sama orang yang memang tujuannya bukan cari pengetahuan, tapi hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk mencerca orang lain. Kan kira-kira gitu. Ini sangat tidak elok gitu loh. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia di timur ini, yang harusnya kita saling bisa berbagi, berdiskusi tanpa harus meninggalkan kesan-kesan ejekan atau justifikasi yang keliru, yang sesat. Padahal mereka sekalipun mengatakan mereka pintar, katanya mereka berpendidikan, punya ilmu, tapi kadang dari kesan-kesan bahasanya menunjukkan siapa mereka. Cuman kadang kita kasihan aja gitu loh, nggak mau ngejek seperti mereka itu. Ya kan, seperti kemarin saya ada debat tuh sama si Juma itu kan, dia mengatakan bahwa kita Kristen ini jadi disebutnya pengikut Yesus palsu. Coba bayangin, risetnya mana gitu loh kan, pendekatan dari sisi mana dia mengatakan bahwa Kristen itu pengikut palsu. Ya kalau mau dikatakan bahwa ada Kristen palsu, Nabi palsu juga ada, itu udah dijelas dikatakan Yesus 2000 tahun lalu, tidak perlu dipolemikskan lagi seharusnya. Iya kan? Nah, cuma pertanyaannya, ciri-ciri orang Kristen palsu itu yang bagaimana? Apakah kalau misalnya orang belum sempurna hari ini melakukan kehendak Tuhan Yesus, misalnya seperti Yohanes 14 ayat 12 ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus misalnya harus melakukan seluruh pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya kan? Apakah misalnya mereka ini beranggapan jika orang belum sempurna, katakanlah saya ambil analoginya. Ya, ini khusus bagi yang typing ini nih, biar terjawab juga di dalam jiwanya kalau dia misalnya ingin pintar ya tentang firman Tuhan di dalam Kristen. Apakah misalnya Anda namanya si Tono, Bapak Anda namanya si Riko gitu ya. Lalu Bapak Anda kan si Riko, Anda anaknya si Tono.
Lalu Bapak Anda itu memberikan satu ketentuan, kewajiban, disiplin lah di dalam rumah. Kau lakukan ini dari pagi sampai sore kamu begini, pulang sekolah begini, habis makan begini. Lalu dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, semua kewajiban aturan yang diberikan oleh Bapak Riko itu terhadap anaknya tidak dapat dilaksanakan 50%. Mungkin meleset. Nah, pertanyaan saya, apakah dia sudah bisa dikatakan anak palsu? Si Tono itu. Apakah dia sudah langsung mau dihapus dari akte kelahiran bahwa si Tono bukanlah lagi anak daripada si Riko? Coba dijawab gitu loh. Jadi saya kasihan kadang lihat ya saudara-saudara kandung kita ini, kenapa mereka kalau berdiskursi tidak mengesampingkan dulu ego dan a priori yang sesat gitu ya, a priori yang ugal-ugalan, tanpa dasar objektif dan proporsional. Jadi kasihan, kapan pintarnya gitu loh, kapan taunya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kami sebagai Kristen ini juga ya, saudara yang di tiping ini, di bawah ini, kami juga diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa banyak orang mendengar kebenaran atau jalan keselamatan, tapi mereka tetap buta tentang kebenaran itu. Sebab setiap orang yang dapat ya untuk memahami kebenaran rahasia firman Tuhan hanyalah orang yang memiliki kuasa Roh Kudus dalam dirinya, kerinduan yang didatangkan oleh Roh Kudus dalam dirinya, sehingga terbukalah hatinya, terbukalah matanya, maka terlihatlah kebenaran dan selamatlah dia. Jadi kalau tidak cara demikian, memang setiap orang yang mendengar masuk kanan, keluar kiri, makanya kalian itu saya kadang kasihan aja gitu loh. Nah, ada lagi yang berkata, kalau Yesus itu adalah Tuhan saat dia dikandung ibunya Maria, berarti di surga kosong dong, kan gitu ya. Ya, itu narasi 3 hari terakhir ini sama. Nah, di sini juga jadi, seperti itu. kadang jujur aja, secara manusiawi gitu ya, kalau kita mainkan logika kita, selarasin dengan mereka ini, kadang kita ketawa juga ya gitu loh. Memang kalau kita bawa mengalir bersama alam pemikiran mereka ini, ya sama gitu loh. Karena manusia itu kan semua pada umumnya punya logika yang sama gitu loh. Cuman mereka maunya ini mereka ini berpikir, kenapa orang-orang Kristen itu bahkan profesor-profesor, bahkan ahli filsafat, ya dari level-level dunia yang sudah luar biasa, riset-riset dan metodologi keilmuannya, tapi kok bisa percaya beriman kepada Yesus? Harusnya mereka ini sesekali berpikir demikian jika logikanya memang benar ada gitu loh. Jadi waktu Yesus dalam kandungan ibunya Maria dikatakan berarti surga kosong. Jadi saya mau katakan kepada rekan-rekanku saya di bawah ini, proses Yesus itu jelaskan itu diawali tatkala pertemuan Tuhan dengan malaikat dengan Maryam, ya kan, dan berkata, "Hai Maryam, ya kan, kamu akan mengandung sekalipun kamu belum menikah, tapi jangan takut bahwa itu adalah dari Roh Kudus dan namailah dia Yesus atau Immanuel." Jadi jadi perlu diberitahu kepada mereka ini, kalau sudah Tuhan yang berkehendak, ya, kalau sudah Tuhan yang punya cara, lalu siapa yang bisa menolak itu? Bahkan kalau rekan-rekan yang di bawah ini mau memeriksa di dalam Matius itu, Injil Matius, silakanlah periksa sesekali. Bahkan karena Maria itu udah tunangan sama cowoknya, itu bernama Yusuf. Setelah Yusuf mengetahui rahasia besar dari Tuhan itu, dia sempat protes loh. Di dalam tidurnya dia berangan-angan. No, Pak, Iya. bukan cowok, Pak. Karena kalau cowok itu sudah saling mengenal, tapi ini dijodohkan dengan Iya, undi. tunangan. Jadi Yusuf ini saat di tempat tidur berangan-angan dia. Kalau demikian halnya, dia akan mengandung sebelum kami menikah, belum bersetubuh. Bagaimana muka saya ini kepada masyarakat? Kalau begini saya tinggalin aja deh. Dia udah mikir. Nah, karena apa? Mereka juga manusia kan. Tapi apa? Malaikat juga datang kepada Yusuf kan. Hai Yusuf, ya kan? Ketahuilah, ambillah dia tetap sebagai istrimu. Karena yang dikandungnya itu adalah orang besar yang akan menyelamatkan umatnya. Dia diberitahu. Jadi artinya tidak ujuk-ujuk seperti yang dibayangkan rekan-rekan kita yang di bawah ini. Menjadi Tuhan itu seperti ditukangi, ya, direkayasa,
patung jadi hidup, bukan gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh mungkin jangankan profesor bisa percaya, tak orang yang masih PAUD pun yang masih TK tak mungkin percaya kalau itu. Jadi saudara-saudara ya yang di bawah ini pahamilah gitu loh bahwa Tuhan itu berdaulat ya. Berdaulat itu berarti kekuasaan tertinggi dalam segala hal itu ada di tangannya. Jadi karena memang manusia ini sudah berdosa, termasuk kalian semua dari nenek moyang sudah hidup dalam budaya dosa. Takkan ada peluang dari manapun yang akan bisa menebus dosa itu. Nggak mungkin kita bisa masuk surga karena perbuatan beramal. Karena masuk surga atau tidak masuk surga atau masuk neraka, nggak ada hubungan dengan amal, bos. Yakinlah sama saya. Baca semua buku-buku suci, nggak akan ada yang jelas-jelas mengatakan kalau kita berbuat baik itu akan masuk surga, nggak ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita lepas dari dosa ini supaya kita masuk surga? Karena nggak ada satupun orang yang mau masuk neraka dan disiksa selama-lamanya di dalam api neraka, takkan ada kan? Nah, oleh karena itulah makanya dibilang saudaraku yang di bawah ini tiping-tiping ya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besarlah kasih Allah. Jadi ingat, garis bawahi, kita selamat ini karena kasih. Jadi kalau misalnya Allah itu nggak pernah kasih, mengasihi, kita nggak pernah selamat. Sekalipun kita berbuat amal setiap detik, karena amalmu nggak bisa menyogok Tuhan supaya kita itu jadi benar, nggak bisa. Tuhan tuh nggak kurang uang, nggak kurang harta, nggak kurang apapun materi yang bisa kita hadirkan. Tuhan nggak butuh itu. Yang dibutuhkan Tuhan dari umat manusia, tahu nggak saudara-saudara? Yang dibutuhkan Tuhan dari manusia itu ketaatan, taat kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Sebab ketaatan itu sudah dinodai di awal kehidupan manusia, yaitu Adam dan Hawa pada nggak tahu berapa puluh ribu tahun sebelumnya. Jadi itu sebenarnya itulah konteksnya gitu loh. Jadi saudara-saudara yang di bawah ya, mohonlah, sebenarnya agama itu tujuan semua baik. Saya percaya Islam itu baik sekali, mulia sekali tujuannya. Tapi tujuannya tidak ada agama. Saya setuju Ya. agama Islam itu juga baik gitu. Iya, Baik, pasti. baik banget. Pasti. Iya. Apalagi setidaknya ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah begini Pak, kalau agama itu baik, harusnya agama itu mendidik orang yang tidak baik menjadi baik kan? Iya, betul. Tapi kenyataannya Tapi kenapa kenyataannya? jadi Saya dulu pendosa, ikut Yesus jadi berkurang dosanya. Berarti agama ini impact-nya itu real, nyata gitu kan. Tapi kalau ada, tadinya saya baik, terus saya masuk agama X, jadi tidak baik. Berarti ada agama dong yang tidak mengajarkan baik, karena impact-nya tidak baik. nah, Gimana? iya. Jadi mungkin itu Mbak Agatha agak-agak sedikit subjektif. Gak apa-apa. Kita agak sedikit masuk ke alam pemikiran mereka ini ya. Oke lah, mungkin itu faktor. Mungkin kita posisikan dulu diri kita di mereka. Bukan masalah subjektif Pak. Sekali. Kalau agama memang bisa memperbaiki seseorang, harusnya kan agama ini lebih kompeten mengubah perilaku orang dibandingkan lingkungan. Ternyata agama menurun kapasitasnya dibandingkan lingkungan, karena lingkunganlah sebenarnya yang membentuk perilaku orang lain, bukan agama. Karena maaf. agama itu memang tidak benar mengajarkan Bahkan- kebaikan. Iya, bahkan lebih parah lagi nih Mbak. Bukan sekedar orang yang beragama ternyata tidak bisa jadi baik. Bahkan tokoh-tokoh yang udah ditokohin, sudah punya apa itu namanya itu, yang banyak murid-muridnya itu, malah dianya itu yang berbuat tidak manusiawi. Dan itu sudah sering kita perhatikan dan kita sangat miris. Jadi artinya gini, kalau saya sih memandangnya barangkali ya akan lebih saya buka wawasan saya. Barangkali memang faktor subjektif tetap ada, karena toh juga di dalam kekristenan,
di kita lah saya katakan, ya banyak juga ya orang yang sudah dididik seperti kata Paulus, kamu seharusnya tidak lagi makan Paulus yang mana, Pak? Bentar, Paulus ini siapa? Paulus yang mana? Yang di Paulus kita di Korintus, Iya, siapa itu? Rasul. Oh, Rasul. Karena di bawah ini banyak Paulus, takutnya mereka dikirain enggak. dia. Jadi maksud saya, kalau Rasul Paulus kan di dalam ajarannya kepada jemaat-jemaat, dia pernah agak sedikit kecewa dan mengatakan, seharusnya kamu sudah makanan keras, tapi hari ini sampai hari kami masih makanan yang lembek. Artinya kamu sudah pengajar, dilihat dari segi waktu, dari segi umur, harusnya kamu itu sudah jadi pengajar, tapi sampai hari ini melakukan saja pun hal yang paling pokok-pokok kamu belum bisa. Jadi kecewa dia. Jadi artinya faktor subjektif tadi yang saya maksud. Jadi banyak orang Kristen sudah dibaptis ya juga sudah berpuluh-puluh tahun barangkali, tapi ya itu faktor manusia itu kan tidak pernah sehingga natur manusianya hilang ketika kita juga menjadi orang Kristen atau bertobat atau dibaptis di dalam kehidupan Kristen, tidak menghilangkan natur kemanusiaan juga sebenarnya. Tetapi keuntungan kita adalah bahwa sekalipun kita sudah bertobat lalu jatuh menjadi kadang-kadang bajingan lagi. Tetapi Tuhan pernah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, ya kan? Tapi jika engkau mengakui segala perbuatanmu akan kuubah putih seperti salju. Artinya apa? Bahwa di dalam Kristus itu pengampunan, makanya seperti lambang salib itu kan silang. Begitu tinggi ke atas, begitu dalam ke bawah, begitu luas ke kiri kanan. Jadi tidak terhingga besarnya kasih Tuhan. Jadi sekalipun hidupmu hitam, ya, gelap, busuk, tapi tatkala kita datang ke kaki Yesus di bawah salib, kita akan diubah putih seperti salju. Lalu ada orang berkata, enak kali jadi Kristen, kok kayak main-main? Itulah kasih. Karena kasih pada dasarnya tidak melihat lagi dari kita perbuatan yang baik. Karena kasih itu adalah pengampunan, itulah intinya, itulah arti kasih. Kemurahan. Jadi kalau kita mau selamat, lalu seakan-akan harus berkorban seperti bayar amal apa, berarti keselamatan kita itu seakan-akan kita bayar. Pertanyaannya, apakah Tuhan kurang uang? Jadi makanya nggak ada hubungannya gitu loh. Belum lagi pernah nggak mbaknya ingat kata Tuhan Yesus, Pak, kalau kamu memberi kepada orang yang paling hina ini, kamu sudah memberikannya kepadaku. Ya. Jadi karena Yesus kan berpikir begini, kalau seseorang mengenal kasih Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi seseorang itu, wajiblah seseorang ini juga menyalurkan atau menyatakan kasih Tuhan yang ada dalam dirinya kepada sesama manusia. Sebab Berarti kenapa? bukan Sebab Tuhan dong yang menerima amal itu, manusia dong. Jadi gini, sebenarnya itu perkataan Yesus tidak letterlet ya. Jadi artinya Yesus ini kan kalau kita pahami semua Letterleg itu, Pak. Letterleg itu ayat. Bukan. Jadi begini. Yesus ini sering dia menyampaikan ajaran itu bernuansa perumpamaan. Jadi dia sering menggunakan pohon ara, dia sering menggunakan ikan dan lain sebagainya. Jadi artinya kenapa disebutnya kalau kamu memberikan makanan kepada orang miskin atau baju satu helai kepada orang yang tidak pakai baju, maka akulah yang kalian berikan, kira-kira gitu. Kenapa? Yesus itu tidak butuh dikasihani. Yesus tidak butuh lagi apa-apapun dari kita. Jadi tatkala kita memberi kepada orang lain, makanya Yesus berkata, engkau telah memberikan aku segelas air minum. Walaupun kita memberikan air minum kepada orang yang membutuhkan, tapi kita sudah sama seperti memberi pada Yesus. Karena Tujuannya apa? Tujuannya supaya kasih itu nyata di dalam murid-muridnya itu. Berarti bukan perumpamaan dong. Nah, Berarti bukan perumpamaan dong, berarti nyata. Kalau perumpamaan kan tidak nyata. Maksudnya gini, perumpamaan itu maksudnya pengertian makna di balik perbuatan itu. Jadi Yesus kan tidak ada menjelaskan itu. Kalau teorinya, misalnya kalau kamu memberikan kepada orang miskin makanan, itu sama dengan memberikan kepadaku. Nah, teorinya Ada teorinya, ada. Yang mana itu?
Ada di Matius itu ada dikatakan ya, apabila kamu melakukan hal yang paling kecil kepada seorang ini, kamu sudah melakukannya kepadaku. Sebab ketika aku di penjara, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, kamu memberi aku, maka kamu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ketika kamu tidak memberi kepada orang lain, tidak menjenguk, tidak memberi makan, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka itu yang dinamakan iman. Iman itu hanya akan nyata kalau melalui perbuatan. Jadi itu secara letterlik dan secara nyata. Kita Itu kan memberi lagi-lagi kepada kan secara mutlak gitu ya, kan juga tidak pernah dikatakan dia. Kalau selalu itu Dikatakan. sebenarnya adalah semacam apa ya? Kalau ya ibaratnya begini, kalau kamu berbuat kepada orang lain, itu sama dengan berbuat sama aku. Kenapa? Orang akan melihat perbuatanmu itu adalah kasih yang kuajarin. Jadi berarti sebenarnya nyata dong. Berarti Ah. itu bukan perumpamaan dong. ya terserahlah bagaimana penilaiannya. Tapi yang pasti artinya gini, Yesus hanya ingin mengetahui setiap orang-orang yang sudah percaya padanya atas dasar kasih. Yesus berharap kasih yang ada pada setiap orang ini juga bisa tersalurkan kepada sesama manusia. Saat itulah Yesus dipermuliakan. Jadi bukannya Yesus itu membutuhkan apapun dari kita, apalagi yang bersifat materi. Dia hanya membutuhkan hal-hal non materi, yaitu satu sikap kehidupan dari Kalau masyarakat. dikatakan Tuhan tidak membutuhkan kita, kasihnya nggak jadi. Membutuhkan kita, maksudnya kita udah pasti dong, Iya. jiwa kita. gitu Karena kan. kasih itu hanya akan terjadi antara kedua belah pihak. Kasih Tuhan itu tidak akan nyata kalau tidak ada kita. Jadi sebenarnya Ya. kita membutuhkan dan Dia pun membutuhkan kita untuk menyalurkan kasihnya itu. Jadi nggak ada dikatakan tidak kita tidak saling Nggak kayak membutuhkan. gitu, Mbak. Nggak kayak gitu, Mbak. Jadi sesungguhnya sifat Allah itu kan memang kasih ya. Kalau kita Oke. bicara sifat hakiki Tuhan, itu Kasih itu memang bukan sifatnya sifat. adalah Kasih bukan sifat. Tapi bersifat itu mengasihi. kasih. Dia Kasih sifat itu mengasihi. bukan. Kasih itu realita. Ya kalau realita itu kan satu peristiwa yang berhubungan dengan Nah, sebab dengan situasi. Allah adalah kasih. Kalau Allah itu realita, maka kasih itu adalah Allah. Kasih adalah realita. Kasih bukan sifat. Ya, kalau yang saya pahami sih Mbak ya, kasih itu adalah sifat. Kalau Mbaknya bisa Kasih, love itu kalau dalam bahasa Inggris juga itu adalah noun, not adjective. Oke. Kasih Kenapa itu saya katakan bukan saya ada dalilnya? apa? Kenapa saya katakan kasih itu sifat Allah? Sebab Allah tidak akan pernah bisa terluput dari mengasihi. Satu detik pun Tuhan, satu detik, dia tetap mengasihi siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Karena dia adalah realita, itu bukan sifat. Ya mungkin realita itu bahasa lain kali ya. No, beda. Noun dengan adjektif beda. Jadi kemudian pernah masalah kasih ini lagi ya, dalam dan tak terukurnya kasih Tuhan ini. Pernah juga dia suatu kesempatan berkata-kata dengan murid-muridnya. Lalu salah satu murid-muridnya mengatakan, Tuhan, kalau begitu besarnya kasih dan kami harus mengampuni seperti itu. Mungkin murid-muridnya berpikir, nggak mungkin lah saya sebagai manusia biasa begitu bisa mengasihi sesama orang. Kadang-kadang kita emosi kan gitu ya. Kadang-kadang kita temperatur dan lain sebagainya. Kalau ada saudaraku berbuat dosa sama aku dalam satu hari 7 kali, apakah aku mesti mengampuni? Memang luar biasa ya, pertanyaan murid ini juga sangat mewakili kita ya untuk hari ini ya. Walaupun kejadian itu 2000 tahun yang lalu. Karena yang setahu saya, satu kali pun kadang orang bersalah sama kita orang Kristen, belum tentu kita bisa mengampuni dia. Belum tentu saya katakan, bukan nggak bisa ya. Bahkan maaf tanda kutip, pendeta sekalipun, pendeta. Apalagi 7 kali, orang yang sama, pada hari yang sama, 7 kali melakukan suatu kesalahan. Saya mengampuni lebih dari 100 kali dalam sehari. Puji Tuhan. Tapi apa jawab Yesus sama murid-muridnya? Bukan 7 kali, 70 kali, 7 kali satu hari saudaramu berdosa samamu, wajib kamu ampuni. Itulah dalamnya kasih tadi yang masuk saya. Jadi kasih Tuhan itu, makanya
saudara-saudara kita yang taping ini yang selalu meragukan ketuhanan Yesus, ya. Jadi kalau kita berbicara konteks Yesus masih selalu dengan sudut pandang kita yang terbatas ini, yang kita merasa bahwa kita itu sudah melakukan riset penelitian sampai ke Timur Tengah karena mentang-mentang sudah punya itu, kita punya pengalaman itu, lalu kita mengatakan dan harus meragukan Yesus itu sebagai Tuhan. Oh, no. Menurut saya, ya, ilmu kita, pengetahuan kita sekalipun seluas dunia ini belum mampu kita memahami tentang Tuhan Yesus secara sempurna, belum. Karena Tuhan, bagaimana manusia yang terbatas memahami Tuhannya yang tidak terbatas? Kan itu nggak apple to apple seperti Mbak katakan tadi. Tapi ini kadang nggak disadari oleh manusia. Sudah banyak yang memahami Tuhan. Sudah. Jadi Rasul gini, Mbak. Yohanes bahkan sudah tahu. Sekalipun Rasul Yohanes, ini bisa kita berbeda pendapat, tidak masalah. Karena memang seperti katakan tadi, terkait dengan pemahaman teologi ya Tuhan ini, 100 orang teologi, 1000 orang teolog itu berbeda penggalian riset eksegese yang mereka lakukan akan mendapatkan mutiara-mutiara yang berbeda. Berbeda jenisnya mutiaranya, berbeda besarnya, berbeda juga berbobotnya. Karena apa? Ibaratnya Tuhan ini seperti lautan yang maha luas. Jadi setiap orang bisa menyelam dan mencari sesuatu dan akan menemukan. Setiap orang akan menemukan hal yang berbeda. Karena memang Tuhan itu sangat tak terselami, pokoknya makanya Tuhan itu sangat dia transenden, dia imanen juga. Jadi dia tidak bisa kita kaji secara pendekatan apapun yang ada pada kita. Makanya profesor-profesor kita Sudah. Makanya profesor-profesor teolog kita makin mereka mendalami tentang ketuhanan, mereka makin menemukan sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Itu real. Itu real. Itu karena profesornya tidak belajar di gereja, belajarnya di universitas. Itu kan. Iya, karena kata Rasul Paulus ada beribu-ribu pendidik di dalam Kristen, ada beribu-ribu pendidik tentang Kristus di dunia ini. Tetapi hanya aku Bapamu. Kalau kita belajar dari gereja perdana, kita akan mengenal. Dan profesor yang makin meneliti, makin mumet, artinya apa? Dia menolak yang sudah disediakan Tuhan. Itulah kebodohan orang-orang yang mencari-cari sesuatu yang sudah ada di depan mata yang ditolaknya. Sejumlah profesor atau filsuf akhirnya pada suatu kesempatan mereka harus mengingkari kebenaran rahasia Tuhan itu. Karena yang dimaksud Anda tadi, karena kadang-kadang mereka selalu mengedepankan kerangka ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi pada akhirnya, tak sedikit juga mereka pada suatu hari yang akan datang, mereka juga kemudian melihat bahwa mereka ternyata hanyalah setitik debu di tengah-tengah lautan yang sangat luas, yaitulah Tuhan itu. Dan akhirnya mereka kembali kepada kebenaran rahasia firman Tuhan itu. Ilmu Tuhan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang intinya begini, Mbak. Prinsip pendekatan ilmu pengetahuan sains dengan teologi, kita harus menempatkan sains selalu di bawah. Jangan setara, apalagi di atas kebenaran. Tidak bisa di bawah karena memang similar, karena memang sejajar. Kalau saya sih nggak sependapat. Kalau dibilang kebenaran firman Tuhan itu sejajar dengan pengetahuan. Satu bukti di dalam Alkitab, engkau dari debu tanah dan kembali menjadi debu tanah. Faktanya manusia ketika mati jadi debu tanah. Karena itu sejalan. Gimana? Sejalan. Debu tanah. Iya, itu sejalan. Adakah orang yang mati dia tidak jadi debu dan tidak jadi tanah, dan dia jadi tanah meskipun dia dikremasi, meskipun dia mati di laut, dia akan menjadi tanah atau debu. Ini saintis dan ini Alkitabiah. Ya itu kan dalam praktek yang itu. Bukan dalam praktek karena ilmu pengetahuan basicnya Alkitab. Ya betul. Sumber segala pengetahuan sesuai dengan Amsal. Bahkan ini Pak Belanja ini kan juga seorang advokat. Bahkan Anda harus tahu bahwa hukum itu bersumber dari Alkitab. Makanya tidak ada hukum itu
bisa menghadirkan 2 atau tidak 3 saksi, ya tidak bisa suatu perkara itu dianggap benar kalau tidak ada 2, 3 Mbak, saksi. Itu semua dari Taurat Musa. yes. Makanya tadi sudah bilang kan, saya sudah Makanya katakan. saya katakan ilmu pengetahuan itu bersumber dari Alkitab. Maka Alkitab similar dengan ilmu pengetahuan. Tadi Tidak makanya boleh saya di katakan bawah tadi. atau tidak boleh di atas, tetapi sejajar. Makanya tadi saya katakan, Tuhan itulah sumber segala sesuatu. Karena dia maha luas, maha besar, tidak terselami. Maka saya bilang tadi, saya kasih analoginya. Ibarat lautan yang luas, manusia-manusia ini yang ingin menyelami Tuhan, mempelajari Tuhan itu masuk ke dalam lautan itu dan menemukan berbeda-beda. Tapi itu semuanya adalah, Jangankan lautan yang diukur, surga saja sudah dilihat. maksudnya siapa yang melihat nih? Yohanes sudah melihat surga, Bapak berarti belum baca Wahyu dong. Ya, saya kan hanya Bahkan memperjelas. Yeskiel sudah melihat kebangkitan, berarti Anda tidak pernah baca kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya gimana ya? Saya tidak berani juga berkata bahwa Yohanes melihat surga. Karena kalau kita baca Wahyu, Tidak usah tidak berani karena dia sudah melihat. dia tidak mengatakan surga loh. Bahkan kerajaan surga sudah datang, udah di dunia ini. Itu udah beda lagi konteksnya. Tidak beda karena itu nyata, sebab gereja Maksudnya itulah gini. kerajaan surga. Maaf ya, maksudnya gini. Kalau konteksnya kerajaan Allah yang sudah kita rasakan hari ini, itu kan memang kerajaan Allah. Bukan Artinya, dirasakan, dilihat. ya, kalau saya sih saya lebih mengatakan Yesus sudah itu dilihat lebih belum? merasakan. Yesus raja. Karena ya kalau Kita Yesus ini sebagai raja, anak, kita anak-anak raja, kita sudah satu keluarga kerajaan. ya Kita sudah melihat raja, kita sudah melihat surga, kita sudah melihat Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, dan sudah banyak saksi mata. Kenapa kita masih mengatakan kita tidak bisa mengukur lautan? Dalam lautan saja sudah diukur. sampai hari ini lautan itu oleh para ilmuwan masih hanya 10% yang bisa dipahami dan diketahui. Saya mengatakan dalamnya saja sudah diukur. Berarti dia Dalamnya sudah pun sampai masih kepada jauh. dasar. Makanya Saya dah- sudah saya- bisa ilmuwan itu menetapkan hewan-hewan, bahkan dia tahu, ilmuwan itu tahu, ilmu pengetahuan sekarang itu Baru tahu cuman- hewan baru cuman- apa yang hidup di dasar laut. Baru cuman sekian persen, belum semuanya. Belum semuanya. Ada artikelnya, nanti Mbaknya saya kirim. Bukan masalah artikelnya, adalah kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal surga itu. Makanya Amin. banyak orang yang mengira surga itu tempat, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan surga itu tempat. Yesus pun tidak pernah mengatakan surga itu tempat. Sebab surga itu adalah kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, itulah surga. Itu berkali-kali Yesus Oke. katakan. Ini pembahasan masalah surga ini memang menjadi pembahasan di tataran teologi yang sampai detik ini pun masih berbeda-beda pendapat ya. Oh, tidak bisa Jadi menurut- beda, tidak bisa beda karena ajarannya dari dulu satu, dan ini Enggak. tidak pernah beda dalam iman Kristen Coba pun saya- tidak bisa beda. Kalau Coba ada Mbak orang saya Kristen yang mendefinisikan sorga itu salah, itu karena ketidakmauan mereka untuk belajar kepada guru yang satu. Jadi surga Mereka itu menurut mencari Mbaknya- guru yang baru. Coba gambarin dong. Gambarin dong tentang surga. Di mana surga itu, apakah Barusan satu tadi tempat? saya jawab, sorga itu adalah di mana Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam dia, dia di dalam kita. Itu surga. Ayatnya jelas itu, Yohanes 14 ayat 3, Yohanes 17 ayat 24. Berkali-kali Yesus mengatakan itu, supaya dia di dalam semua, semua di dalam dia. Itu surga. Jadi bagaimana dengan pernyataan Wahyu yang menggambarkan surga seakan-akan kita menunggu di hari yang akan datang? Kita tidak sedang menunggu di arena. Bukan di arena maksud saya. Kita ini digambarkan sedang menunggu di hari yang akan datang bahwa surga itu akan tiba. Surga itu Bagaimana sudah dengan itu? tiba, kita menunggu kebangkitan. Kita Ah, tidak jadi- menunggu surga, kita sudah dalam surga. Makanya Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Yesus juga mengatakan, aku dari surga. Dia mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi begini, supaya kemudian menjadi tidak seakan-akan mudah memahami tentang Tuhan, kita juga harus berpikir
jangan menyimpulkan sesuatu yang memang kita belum bisa simpulkan. Kalau kita merujuk dari kitab Tidak ada Wahyu, yang belum disimpulkan. Iman Kristen itu sudah Coba. pada kesimpulan. Makanya Coba dikatakan dibaca. iman Kristen ini bukan sesuatu yang sifatnya wacana, bukan sifatnya yang nanti. Karena apa? Kebangkitan itu nyata. Hidup kekal itu sudah nyata, sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita bukan belum menyimpulkan, kita sudah pada kesimpulan, tetapi kita menolak kesimpulan itu dan mencari-cari yang di luar dari iman gitu. Kristen. Itulah yang dilakukan. Itulah yang dilakukan pada hari ini. Adakah saya tanyakan, tujuan kita ikut Yesus adalah bangkit dan hidup kekal. Itu sudah pada kesimpulan. Ya. Itu sudah pada kesimpulan sebab Yesus itu sudah menjadi perintis kita daripada kesimpulan itu. Jadi kita sudah melihat kerajaan sorga, kita sudah melihat kebenaran, kita sudah melihat terang itu, kita sudah melihat Tuhan. Kenapa orang-orang akhirnya tidak memahami ini? Karena mereka mencari yang sebenarnya di depan mata mereka. Mereka menolak gereja itu. Dan mereka mendirikan universitas, bukan mendirikan gereja. Ya gereja yang mana ini? Pengertian gereja ini juga bisa jadi Para berbeda-beda. rasul, gereja itu orang, para rasul. Makanya kenapa kita harus kembali kepada gereja yang pertama yang didirikan Yesus. Yesus mendirikan gereja. Petrus di atas batu karang ini, aku akan dirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Menguasainya. Kunci kerajaan surga bahkan sudah diberikan kepada Petrus. Apakah mungkin Petrus yang sudah memiliki kunci kerajaan sorga, dia tidak melihat sorga? Dia sudah di sorga itu dan dia sudah di dalam sorga itu dan dia memegang kunci itu. Itulah sebabnya semua orang hanya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga melalui ajarannya para rasul, karena para rasul lah kuncinya. Itu. Jadi tidak ada yang belum menyimpulkan, semua sudah kesimpulan. Intinya dari pengajaran Kristen ini adalah kesimpulan dan kenyataan. Bukan wacana, bukan entar sok, bukan walau-walam atau maybe. Makanya kenapa Yesus dikatakan kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang sudah nyata. Sesuatu yang sudah dibuktikan. Pemahaman Mbak ini sudah Mbak selaraskan dengan berbagai ayat firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Yang Saya mengatakan, tahu pemahaman saya ini ya dari Alkitab. Pemahaman saya ini pemahaman Alkitab. iya maksudnya udah diselaraskan karena gini loh. Bukan diselaraskan, Yesus. saya berpengetahuan justru dari situ sumbernya. Bukan Oke, diselaraskan, kalau demikian. sumber Lalu bagaimana? pengetahuan saya dari situ. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan tatkala dia naik ke surga disaksikan oleh 500 orang murid-muridnya, ya, bahwa suatu saat seperti dia naik disaksikan, demikianlah dia juga turun ke bumi. Itu perkataan malaikat. Hah? Itu perkataan malaikat. Iya, apakah kita tidak percaya malaikat itu, bahwa malaikat itu bagian daripada Tuhan, daripada kehendak Tuhan? Ataukah kita mau kesampingkan malaikat itu? Tidak ada yang menyampingkan malaikat, tetapi Anda mau memberitahukan apa? Ya itu maksud saya, kalau disimak apa yang dikatakan di dalam saat kenaikan Yesus itu memberikan artikulasi bahwa suatu saat Yesus akan turun dari awan-awan, akan turun ke bumi. Disitulah kita terangkat. Dengan Dan narasi Anda yang mengatakan sorga itu belum kelihatan itu, apa korelasinya dengan itu? Kan Mbaknya tadi Tidak kan berkorelasi mengatakan, itu. Mbaknya tadi kan mengatakan bahwa seakan-akan kita sekarang ini, kan tadi Mbaknya udah menyimpulkan tuh bahwa surga itu kita sudah lihat. Kalau Sudah. saya sendiri ya, ini bisa kita berbeda, nggak apa-apa. Saya sendiri sih belum melihat surga sebagaimana yang aku Karena yakini apa baptisan yang kamu dikatakan tidak Yesus. benar. Karena baptisan kamu tidak benar. Dan kamu tidak belajar dari para rasul. Makanya kamu merasakan hal itu. Bagaimana Mbaknya bisa mengatakan itu? Kita nggak belajar Ya dari Rasul. iya. Karena rasul mengajarkan. Ketika kamu dibaptis, kamu sudah mengenakan Yesus. Ketika kamu perjamuan kudus, Yesus sudah di dalam kamu. Itu sudah sorga. Itu sudah sorga. Kamu di dalam dia, dia di dalam kamu. Itulah sorga. Kenapa kamu belum merasakan itu? Karena kamu tidak mengerti arti baptisan, arti perjamuan kudus. Lah, ketidaktahuan kamu bukan artinya surga itu belum dinyatakan. Ketidakmampuan menurut kamu memahami maksud Oke. Tuhan bukan artinya sorga itu belum ada.
Surga Yang itu Mbak katakan sudah. ini, yang Mbak katakan ini pemahaman kan? Bukan pemahaman, itu letterlek di dalam Alkitab. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ini bukan Yes, saya pemahaman setuju, saya tahu itu. Saya tahu hurufiah. itu. Kalau Loh, sekarang gini saya ya, tanya, ketika kamu dibaptis, kamu sudah mengenakan Kristus bukan? Di dalam pasti. Alkitab dikatakan seperti itu. sudah pasti. Oke, ketika kamu ekaristi, itu darah dan tubuh Yesus. Apa Yesus sudah di dalam kamu belum? Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, berarti kamu sudah melihat sorga. Oh, itu yang Mbak maksud melihat Loh, surga. kenapa kamu masih bertanya lagi? Oke, Pemahaman kenapa saya tentang sorga. Karena Dasar Yesus saya mengatakan sorga itu Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya mereka satu di dalam aku sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kalau Yesus sudah di dalam Bapa yang artinya adalah Bapa itu sorga, maka kita semua yang sudah di dalam Yesus, kita sudah di dalam sorga. Makanya di dalam Filipi 3 ayat 20, sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita sudah warga sorga. Kamu masih belum bisa bilang kamu sorga, kamu udah di dalam sorga kok. Jadi gini, kalau sedikit saya timpali perkataannya. Ini kita kalau misalnya berbeda haluan berpikir itu akan hal-hal wajar. Saya punya dasar juga. Jadi maksud saya begini, mungkin kalau bagi saya pemahaman saya bukan sorga, tapi pemahaman saya adalah iman. Karena tidak semua orang beriman. Sebab iman pun, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau kita sudah melihat, itu namanya tidak iman lagi. Kan itu dialektika pengertiannya. Ya berarti kamu masih beriman, kamu belum Ya, menyatakan iman itu, ya itu kamu, bukan saya. Ya itu terserahlah. Maksud saya, kita ini sekarang posisinya berada pada suatu proses penyelamatan karena iman. Jadi Kita sedang sudah dalam- selamat. Kita sudah selamat. Ya, makanya kita sedang membangun iman. Iman itulah sebenarnya hari ini yang sedang kita pertahankan, kita bangun, kita tingkatkan supaya iman kita jangan luntur sampai kemudian kesempurnaan itu kita dapatkan menjadi seperti Kristus. Bukankah kayak gitu firman Tuhan? Tidak demikian. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dikatakan iman itu adalah bukti, ketika kamu belum membuktikan iman kamu, itu bukan iman namanya. Itu bukan iman yang barusan kamu jelaskan, itu bukan iman. Karena iman itu adalah bukti segala sesuatu. Tetapi iman kamu yang belum kamu buktikan, itu namanya bukan iman. Definisi iman itu juga, imanmu Mbak. tidak sama seperti di dalam Ibrani 11. Karena di dalam Ibrani 11 dikatakan iman itu yang tadi saya bacakan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat yang terjadi, apa yang tidak dapat dari apa yang tidak kita dapat lihat. Jadi itu sudah terbukti. Jadi surga itu sudah terbukti. Jadi kalau iman- kamu iman- jadi iman kan namanya itulah- sudah terbukti, kan sudah nyata. Ya. Kenapa saya katakan yang kamu rasakan itu bukan iman? Iman, maksud saya gini, kalau mbaknya kan sudah mengaku tadi bahwa kita udah melihat surga. Bahkan saya Ketika saya kamu tangkap belum ya, mengakui kamu di dalam surga, ya itulah iman kamu. saya Tidak. saat ini saya merasakan dan melihat saya setelah dalam Kristus saya ada sudah masuk dalam iman saya kepada Yesus. Kamu masuk ke dalam iman tapi tidak masuk ke dalam surga, itu gimana? Sebab Karena iman tanpa surga- perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi kalau kamu belum merasa dirimu belum di dalam surga, ya kamu sebenarnya tidak beriman. Jadi saya kasih macam gambarannya seperti ini. Kalau dulu saya misal sebelum dibaptis, sebelum percaya kepada Yesus, saya bagian daripada orang-orang dari kalangan yang belum pindah dari hidup yang kegelapan atau sia-sia kepada hidup yang sudah disucikan dan dibenarkan dalam Yesus. Jadi itu namanya adalah satu perpindahan, tadinya hidup tidak di dalam iman menjadi hidup beriman. Nah, setelah saya pindah ke zona Bukan, itu keselamatan definisi dalam Kristus. itu definisi daripada jemaat.
daripada murid Yesus itu dari gelap menuju terang, perpindahan itu. Enggak, bukan soal definisi siapa-siapa. Jangan kita dulu. Itu yang Anda apa jelaskan namanya, itu tentang ini pengertian firman Tuhan. hmm, Jadi kalau kita udah sekarang, bagi saya itu adalah setelah saya berada dalam Yesus, saya menjadi orang yang diselamatkan di dalam iman karena iman, sama dengan Oke, apa yang kamu disampaikan oleh berada di dalam Yesus. Saya tanya, Yesus di dalam? saya. Yesus di dalam sorga. Berarti ketika kamu sudah di dalam Yesus, Bukan. kamu sudah di dalam sorga. Loh, gimana? Makanya saya bingung sama ada orang yang ngaku oten, ngaku Kristen, tapi dia tidak menyadari gitu. Yesus di dalam sorga. Kalau kamu sudah di dalam Yesus, ya kamu sudah di dalam sorga. Ini terlalu letterlek dan terlalu mudah untuk disimpulkan. Kenapa Anda mengatakan iman Kristen belum pada kesimpulan? Karena gini, teorinya secara Sekarang saya Alkitab- tanya, loh ini bukan teori, ini kenyataan. Ini Dengerin, bukan lagi dengerin. teori. Kamu Ya, dibaptis firman- teori atau udah di dalam kenyataan? Ketika Kalau kamu kita dibaptis menurut itu dari teori firman atau Tuhan, kenyataan? Sekarang saya tanya, apakah mbaknya sekarang itu udah hidup dalam surga? Sudah. Jadi berarti kelakuan mbak setiap hari dari pagi sampai malam 24 jam itu kehidupan 24 jam surga. orang nonton saya live. Itu kehidupan surga namanya. Saya sudah di dalam Yesus, artinya saya sudah di dalam sorga. Sama, Yesus sendiri saya sudah tadi bilang, mengatakan kita saya di ini dalam keren. Yesus. Tapi Iya. belum di surga. Kalau kamu di dalam Yesus, Yesus di mana? Yesus di dalam mana? saya. Dalam saya. Apakah Yesus tidak di dalam sorga? Yesus datang dari mana? Yesus sudah kembali kemana? Yohanes 3 ayat 13. Hanya yang telah turun dari sorga yang naik ke sorga. Loh kok kamu nanya lagi nih? Gimana kamu? Perkataan Yesus Nggak, itu jadi adalah maksud ya saya dan gini. amin. Dan itu Maksud saya, faktual. Mbak Agatha, maksud saya begini, bukan maksudnya kalau Yesus dalam kita dalam Yesus itu bukan berarti pengertiannya kita sudah tidak di dalam surga. Maksudnya alamnya yang lebih kita fokuskan. Loh memang Karena- kamu mau masuk ke alam apa? ya Kamu alam masuk ke surga, alam apa lagi? kehidupan surga. Karena Loh ini bagaimana kita pun- sudah di alam surga. Jadi maka saya katakan tadi ini adalah Manusia iman. itu di bumi. Iman. Bumi yang baru dan langit yang baru. Kamu kira dia bikin lagi bumi, ciptain lagi, terus kita ditempatin. Kita di sini. Jadi- Hidup kita itu di bumi. Manusia itu diciptakan dari tanah. Mbak, Sorga sebentar. itu adalah bumi dan sorga Sebentar, yang adalah sebentar, Allah itu menyatu. Sebentar, saya pikir lebih relevan kita berbicara ketika orang beriman ada tinggal sekarang di dunia ini, itulah kita yang telah diselamatkan dalam Yesus, tapi kita masih ada di dalam dunia, bukan di dalam surga. Tapi Memang kalau Bapak mau misalnya ada di karena- dalam mana? Dengarin. Saya tanya. Memangnya manusia bisa hidup di alam mana lagi, Pak? Ya di surga. Manusia bisa di surga. Surga itu Allah. Bapak masuk ke dalamnya Allah. Atau Kalau bumi ini kita- diangkat ke dalamnya Allah. Sementara Allah ini sudah memenuhi bumi ini. Makanya ketika Bapak doa Bapak kami, ya itu sudah surga. Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Loh sudah datang kerajaanmu, kamu masih buta tidak melihat kerajaan Allah sudah datang. Tapi bagaimana ini? Memangnya kamu di mana? Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang belum membaca Alkitab secara komprehensif. Kita ini pada akhirnya hidup kekal itu di mana? Di bumi yang baru dan langit yang baru. Ayatnya itu di Wahyu 3. Itu Jadi, ada. sekarang saya tanya Mbak Agatha. Mbak Agatha masih menanti surga apa enggak? Surga sudah datang kok dinantikan. Ah ya, berarti tidak lagi ya, tidak menanti lagi ya. Tidak menanti lagi ya. Enggak lah, orang kewargaan kita udah di surga kok katanya Filipi 3 ayat 20. Ya makanya saya supaya lebih clear and clean perbedaan kita berbeda nggak ada masalah. Maksud Saya menantikan kebangkitan. Saya menantikan. Makanya di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan ya di butir 11 dan 12, aku percaya akan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Amin. Tidak ada di dalam pengakuan iman para rasul, pengakuan iman Nikea, kami menunggu surga. Nggak ada. berarti banyak hanya menunggu kebangkitan setelah nanti ada kematian, itu aja ya. Loh karena surga itu sudah ada. Yang belum terrealisasi itu adalah kebangkitan kita. Setelah Karena kita kebangkitan meninggal. kita ini sudah dinyatakan melalui kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu sebagai
role model manusia itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda tahu kenapa Yesus datang lagi seperti yang di di kisah para rasul 1 ayat 11 yang Anda bilang, Yesus yang kamu lihat ini akan turun dengan cara yang sama. Lah, dia turun berarti adakah dikatakan ketika Yesus turun dia balik lagi surga? Berarti dia memang di bumi ini dan kita memang di bumi ini karena tempat kita di bumi. Makanya dia datang. Bukan kita yang entah di awan-awan yang secara eksegese yang kalian lakukan itu. Bukan, kita memang di bumi ini. Kita tidak dimanapun selain di bumi ini. Sebab bumi dan surga itu sudah menyatu. Itu. Jadi Allah lah yang memenuhi segala sesuatu. Kita pun dipenuhi oleh Allah. Itu sorga. Sorga itu menyatunya manusia dengan Allah. Keadaan. Jadi sorga itu keadaan, bukan tempat. Ini yang banyak orang salah memahami iman. Bukan banyak. Memang masih mayoritas seperti itu. Loh, bukan mayoritas. Karena kan agama kamu kan baru ada abad 18. Mayoritas Kristen di abad 1 sampai detik ini masih mengatakan bahwa sorga itu keadaan. Loh, ajaran Rasul ini. Mbaknya Katolik. Loh, ini ajaran Rasul kok. Mbak Agatha Katolik apa Kristen? Kristen dan Katolik itu sifat gereja. Iya, maksud saya beribadahnya di bawah sinode Katolik atau Kristen Protestan. Saya di bawah sinode Tuhan Yesus. Saya di bawah sinode para rasul. Karena apa? Ajaran saya temukan dari rasul. Kenapa kamu harus cari sinode? Bukan. Gini loh, kita kan harus realistis juga kan Mbak Agatha. Iya, saya realistis. Realistisnya saya adalah muridnya Rasul Paulus. Ini realitanya, Bang. Perpecahan gereja di zaman dulu pun bukan tanpa alasan. Tidak ada gereja yang pecah. Tidak ada gereja yang pecah. Orang gereja cuma satu. Bagaimana mungkin Mbaknya mengatakan tidak ada gereja pecah? Maksudnya gereja bukan gereja eklesia dalam artian manusianya ya, bukan ya. Maksud saya. Memang gereja itu adalah manusia. Gereja mana pernah dipahami sebagai gereja tanda kutip yang organisasinya, maaf ya. Organisasinya itu satu dari dulu nggak pernah pecah. Nah, kalau Mbaknya tidak mengatakan tidak ada pecah. Gereja yang satu itu adalah gereja yang imannya bertahan sampai hari kesudahannya. Nah, di dalam surga itulah gereja itu. Loh, surga itu adalah gereja itu. Kerajaan surga itu gereja. Makanya saya tanya kepada kalian, kenapa kalian masih belum memahami diri kalian itu sudah di dalam surga? Sementara kalian mengaku gereja, tetapi kalian tidak mengaku sebagai warga sorga. Ini yang saya tanyakan. Kamu sudah dikasih kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kamu malah memilih jadi orang asing bagi Tuhan. Kenapa kamu menjadi orang asing bagi Tuhan sementara kamu sudah di dalam Tuhan? Ini yang mau saya tanyakan kepada kalian. Hah? Gak kepedean kali. Loh, bukan masalah kepedean. Setiap orang yang percaya, dia akan menghidupi imannya. Kalau orang tidak percaya kan hanya masih harap-harap cemas. Kenapa? Yesus saja sendiri sudah mengatakan, kamu hidup walaupun kamu mati. Apakah kamu percaya? Kamu masih tidak percaya. Makanya kenapa ada orang yang imannya bahkan lebih kecil dari biji sesawi? Ini Mbak, karena faktanya Mbak, 1000 kali pun mungkin orang Kristen itu mengatakan bahwa dia sudah di dalam surga sekarang. Faktanya kehidupan ini penuh dengan dosa. Faktanya kita warga kerajaan surga kok. Ya, faktanya hidup itu penuh dengan dosa. Jadi mungkin kepenuhan dosa ini ya secara langsung akan mempengaruhi bagaimana sudut pandang kita melihat. Ketidakmampuan kamu hidup kudus bukan artinya kamu tidak bisa di dalam surga. Jadi kalau Mbaknya mau mengatakan ini kita sekarang semua orang dimampukan melalui kuasa Roh Kudus. Iya, makanya dengar dulu. Kalau Mbaknya berani mengatakan bahwa hidup Kristen yang percaya Yesus sudah dalam surga, sementara orang Kristen sekarang mungkin mayoritas juga hidupnya berdosa. Ya, dengan segala artinya kan kamu menolak apa yang dituliskan di dalam Filipi 3 ayat 20. Jangan dijustifikasi. Loh iya, kamu menolak. Karena
Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan Atau gini sebab aja, keluargaan kita atau gini aja, di Mbak dalam Agatha. surga. Mbak Agatha sudah segini aja. Mbak Agatha kan sudah yang meyakini sekali dirinya sudah dalam surga. Saya tanya Mbak Agatha sudah dalam Loh, sehari-hari kamu, berdosa apa kalau enggak? kamu tidak yakin ya kamu ngapain ikut Yesus? Maksudnya Mbaknya berdosa enggak? Hanya orang yang yakin kepada Yesus dia dibaptis. Maksud Ya barang saya, siapa percaya kalau berarti dia kan di maksud saya barang gini, siapa dia kalau percaya orang- dan dibaptis dia sudah diselamatkan. Kalau Loh, kok hidup kamu orang sudah di surga seperti yang disampaikan tadi, berarti Mbak Agatha ini setiap hari ada dosa enggak? Saya tidak di dalam dosa karena ketika pun saya jatuh ke dalam Bukan. dosa saya sudah ekaristi. Saya bukan Ketika bilang saya dalam- ketika saya menerima darah dan tubuh Yesus, saya sudah kudus. Nah, Saya itulah waktu tujuannya saya Yesus wa- datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Saya waktu perjamuan kudus pun, pada saat saya perjamuan kudus meminum anggur cawan dengan roti yang kita imani sebagai tubuh Kristus, saya juga di situ disucikan, saya pasti tidak berdosa. Maksud saya, secara Ya umum sudah, kehidupan loh, berarti Mbak kamu itu- sudah di surga. Ya, oke. Loh, berarti kamu sudah di surga, kenapa kamu menolak di surga? Nah sekarang, Sekarang yang mau kita kamu lihat- lakukan adalah, sekarang yang mau kamu lakukan adalah justifikasi terhadap oknum-oknum yang berbuat dosa. Kan kita sedang membahas kewargaan kita di sorga. Kalau kamu menjustifikasi bahwa orang berdosa itu tidak di dalam sorga, ya itu kesalahan orang yang tidak mengerti bahwa dia itu kewargaan sorga. itu bukan sekedar kesalahan. Kalau orang sudah di dalam surga, pastinya tidak mungkin lagi bisa berbuat dosa. Itu sudah pasti. Kalau kamu katakan orang yang sudah di dalam sorga sudah pasti tidak lagi berbuat dosa, ya itu memang betul dan itu terjadi. Kalau kamu sudah makan roti dan darah Tuhan seperti yang kamu bilang tadi, ya kamu memang sudah tidak berdosa. Makanya saya tanya, apakah Mbak Agatha Ya dalam kamu kehidupannya? kamu sudah di sorga. Makanya saya tanya, apakah Mbak Agatha dalam kehidupan Mbak Agatha dalam kurun 1 tahun gitu ya, tidak pernah berbuat dosa? Jangan kurun 1 tahun, orang saya tiap seminggu 2 kali saya dihapus dosanya. Saya sudah di dalam artinya Yesus. masih- Begitu artinya Yesus masih di berdosa, dalam kan? saya, begitu Yesus di dalam saya sudah di dalam sorga. Begitu Yesus di dalam saya, dosa saya sudah tidak ada. Ya apakah ada orang yang tidak ada dosanya? Ya banyak. Ya, makanya makanya. ada orang kudus. Jadi makanya kita makin dipertanyakan, kalau kita udah meyakini diri kita di dalam surga, kok masih bisa berdosa? Apakah di dalam surga itu orang masih bisa berbuat dosa? Nah karena kamu mengira bahwa sorga itu alam lain, kan dari tadi Mau sudah saya jelaskan. alamnya lain, Sorga mau di hati itu, kita, nggak masalah. dengar Pak, Kita ikuti dengar versi ya, kamu aja. dengar saya ulangi Versi sekali kamu lagi aja. penjelasan saya. Ketika kamu sudah di dalam Yesus, kamu sudah di dalam sorga, kamu sudah kudus. Itu diingat dulu. Makanya ketika kamu perjamuan kudus, kamu itu sudah kudus, kamu sudah tidak lagi di dalam dosa. Sebab Yesus itulah yang menguduskan kamu. Itu makanya kenapa setiap orang di dalam Alkitab, Rasul itu menyuruh kita ekaristi supaya kita setiap hari di dalam sorga, supaya kita setiap hari tidak. Rasul mengatakan apa? Setiap hari murid-murid ini orang-orang malah ke gereja buat nyanyi, buat konnya. Orang kan tidak selalu mengingat Tuhan, itu kesalahan dia. Tetapi orang yang selalu mengingat dirinya ada di dalam Tuhan, itu pasti tidak akan berdosa. Artinya Itu. dari statement kamu terakhir ini, bahwa kita sebagai orang percaya Yesus itu tidak pernah berdosa lagi. Itu artinya kan? Ya memang yang ikut Kristus namanya yang tidak berdosa karena Yesus itu tidak berdosa. Mari kita lakukan survei kepada orang-orang Kristen. Oh, jangan termasuk kepada orang survei. Katolik. Kenyataannya adalah gini Bang, kenyataannya Berdosa atau ini enggak kan mereka setiap gini hari? Bang, kenyataannya adalah orang yang mengikut Yesus menjadi seperti Yesus. Kalau Yesus tidak berbuat dosa, maka orang yang dikatakan Kristen adalah orang yang tidak berdosa. Kalau kamu dikatakan masih berbuat dosa, kamu ngaku-ngaku Kristen. Berbeda orang Kristen dengan ngaku-ngaku Kristen. Kamu kan ngaku-ngaku Kristen. Ya iya, makanya jangan ngaku-ngaku gini, Kristen. Jadilah Kristen. Makanya Kalau- Yesus berkata di dalam, sabar.
Dasar saya ini ada semua di dalam Alkitab. Apa yang saya katakan ini di Dasar dalam saya juga Alkitab. ada dalam Alkitab. Di dalam Matius Ada dalam 7, di dalam Matius 7, ini statement untuk kamu. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya berdosa bahwa lagi. Yesus adalah Tuhan, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kamu berbuat jahat, kamu bukan Kristen. Jadi maksud mbaknya itu kalau orang sudah kehendak Bapa di surga, bahwa Ya orang ini iya, tidak kamu akan harus pernah berdosa lagi. kehendak. Banyak. Jangan ketidakmampuan kamu atau ketidakmampuan beberapa oknum menjustifikasi seluruhnya bahwa tidak ada orang yang tidak dalam dosa. Lu, kamu salah kalau seperti itu. Apa gunanya Yesus mati di kayu salib, menyerahkan darah dan tubuhnya untuk kita semua, untuk menghapus dosa kita, kalau tidak ada orang kudus? Lu gimana? Sia-sialah Tuhan di kayu salib. Makanya supaya jangan sia-sia pengorbanan Yesus, ya kamu tidak boleh hidup dalam dosa. Kalau kamu tidak menghargai kematian Yesus dengan melakukan dosa, artinya kamu ngaku-ngaku Kristen, bukan Kristen. Itu juga justifikasi yang sesat. Loh, bukan justifikasi, karena itu ayat Alkitab, Yesus yang mengatakan. Kenapa Nggak ada. kamu Yesus mengatakan mengatakan itu justifikasi sesat? Sebab Yesus itu adalah hakim dan itu perkataan dia. Justru Dan saya Yesus itu mengamini. Loh, Justru Tuhan Yesus ajaran itu adalah hakim. Kalau kamu mengatakan apa yang dikatakan hakim itu sesat, kamu mengatakan Yesus sesat. Hati-hati dengan narasimu, Pak. Justru Yesus itu mengatakan, Loh, kamu sekalipun mengatakan saudaramu itu berdosa. Dengerin dulu. justifikasi sesat. Dengerin. Itu perkataan Yesus. Mbak Agatha, Itu perkataan Yesus. saya mau sampaikan sedikit. Kamu Saya mau sampaikan mengatakan dia firman Tuhan, hakim boleh? sesat. Kamu sudah menolak Yesus. Makanya saya bilang, kamu ngaku-ngaku Kristen, kamu bukan Kristen. Saya Sebab mau sampaikan perkataan firman Yesus Tuhan, kamu boleh? katakan sesat. Mbak, saya mau boleh sampaikan firman Tuhan? Kamu tidak mengerti firman Tuhan. Apa yang mau kamu sampaikan Nggak, dari firman boleh mau Tuhan? saya sampaikan. Waktu Kamu tidak Yesus, bisa menyampaikan firman Tuhan karena kamu sudah mengatakan Yesus sesat. bukan saya katakan Yesus sesat. Loh, Sejak kapan karena saya itu katakan? justifikasi sesat kamu bilang. Makanya Pak, narasimu itu Mbaknya yang harus sesat, justifikasi berhati-hati. mbaknya yang sesat. Kamu tidak mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar karena kamu tidak mengerti Ah, Tuhan. lagi-lagi justifikasi kamu. Loh betul, kamu kan tidak mengenal Tuhan. Kalau kamu mengenal Tuhan, kamu akan tahu bahwa kamu sudah di dalam Dia, Dia di dalam kamu, artinya sudah terjadi sorga. Sementara pemahaman ini saja belum kamu pahami, kamu mau menyampaikan firman apa? Saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekalipun saudaramu berdosa kepadamu 1 hari 70 kali 71 kali harus kamu ampuni. Itu mencerminkan kepada kita bahwa manusia sekalipun pengikut Tuhan tidak luput dari dosa. Itu bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Yesus Iya, yang terus ngomong. apa fungsi darah dan tubuhnya? Kalau itu tidak bisa menghapus dosa kamu. Loh, siapa yang bilang? Makanya Siapa saya yang bilang bilang orang, biar oke, makanya saya bilang begini Pak Belanja Ringan, orang melihat kematian Yesus hanya untuk mengingatnya saja, tetapi tidak menghadirkan itu di dalam hidupnya. Orang itu hanya melihat kasihan, sedih, Yesus disalib. Kamu itu diperintahkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 menghadirkan Yesus itu di dalam kamu. Dengan kamu menghadirkan Yesus di dalam kamu, kamu menghadirkan sorga itu. Kamu yang tidak menghadirkan sorga itu, kamu menolak pengorbanan Dia oleh sebab ketidakpahaman kamu tujuan Dia datang ke dunia ini. Makanya saya bilang, kalau kamu cuma ngingat Yesus itu mati di kayu salib, sia-sia pengorbanannya. Kenapa? Cuman diingat, tapi kamu tidak menghadirkan itu. Makanya di dalam doa kita dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, hadirlah kerajaanmu. Kamu sendiri yang tidak menghadirkan Yesus itu di dalam diri kamu. Dan kamu mengatakan tidak ada sorga, belum ada sorga, belum melihat sorga. Karena kamu sendiri yang tidak menghadirkan Dia di dalam dirimu. Begitu, makanya banyak orang membaca Alkitab.
Sama seperti yang kamu narasikan, kamu berdebat dengan Juma. Kenapa kamu berdebat dengan Juma? Dengan minimnya pengetahuan kamu, ya kamu sebenarnya mempermalukan Yesus. Dengan kamu berdebat dengan si Juma, itu kamu mempermalukan Tuhan Yesus. Ketidaktahuan kamu tentang iman kamu pertontonkan. Makanya saya bilang, kalau kalian tidak mengerti iman Kristen, diam itu sebenarnya adalah langkah terbaik. Orang yang berdebat dengan orang yang tidak memahami imannya, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Yang disuruh Yesus itu bukan berdebat dengan Juma, bukan berdebat dengan orang lain. Yang diperintahkan Yesus itu adalah berapologetika. Apologetika itu artinya adalah ketika ada orang memfitnah iman kamu, kamu membela iman kamu. Bagaimana kamu membela iman kamu sementara kamu tidak punya pengetahuan? Jadi jangan berapologetika kalau kamu tidak menguduskan Yesus, kalau kamu tidak berpengetahuan. Inilah makanya yang saya bilang ya, banyak orang yang hanya tahu Alkitab tetapi tidak menghadirkan Kristus di dalam dirinya, dia mencoba untuk mendebat agama orang, mendebat agamanya sendiri. Inilah kesesatan manusia yang mengaku-ngaku Kristen, bukan yang Kristen. Karena yang Kristen itu dia tugasnya adalah berdoa dan melakukan perintah Tuhan, bukan mendebat. Seperti itu. Oke. Itu ke-mute, Pak. Itu ke-mute. Tapi terima kasih banyak ya, Pak Belanja ya. Ya, semoga Mbaknya benar-benar tidak berdosa setiap hari. Kita harusnya, Pak, bukan semoga, Pak, tetapi saya mau belajar. Harusnya Bapak mengatakan ini, saya juga mau menghadirkan Yesus setiap Ya, hari. itu sudah pasti saya Nah, punya kerinduan itu. itu. Jadi kata-kata kita itu adalah sebagian dari doa. Bukan, maksud Semakin saya gini, kita sering konsekuensi dari katakan klaim itu, bahwa semakin katanya kita, sudah di dalam surga kita hari Pak, ini, Pak, berarti kalau jangan kita ada dosa tidak lagi. Itu maksud mengklaim, saya. kalau kita tidak mengklaim itu, kita tidak akan melakukannya. Kenapa? Kalau Karena saya ada mengklaim keraguan. diri saya sebagai orang beriman, orang yang Kamu sudah tidak boleh diselamatkan. dalam keraguan dalam Yesus. Saya orang beriman, Ketika saya mengklaim diri kamu sebagai orang beriman. tidak ubah seperti yang sebelah masih mengatakan mudah-mudahan. Bukan, saya nggak mudah-mudahan. Loh iya, karena kamu bilang semoga. Saya beriman, Orang saya beriman Kristen, pasti. sekarang saya tanya, orang Kristen pakai acara semoga tidak? Tidak. Ya sudah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya sudah. Lu orang Kristen nggak pakai semoga kok. Kalian setuju orang Kristen masih pakai semoga? Dalam Alkitab dikatakan ya dan amin. Jadi jangan pakai semoga. Jangan. Artinya semoga itu belum kebenaran sebab Yesus adalah kebenaran. Jadi kita tidak boleh mengatakan semoga amin. Harusnya adalah di dalam perkataan kita, karena dari awal dulu dari perkataan kita adalah kita harus di dalam Kristus. Maka itu akan terrealisasi ketika kamu katakan di dalam mulutmu bahwa mudah-mudahan, ya nanti kamu juga mudah-mudahan. Makanya dari ucapan kita itu harus menjadi sesuatu yang nyata, sebab apa yang diucapkan Yesus itu nyata. Yang diucapkan Yesus, yang difirmankan itu adalah kata-kata, namun nyata. Kita juga harus menjadi sama seperti Kristus. Apa yang kita ucapkan itu menjadi nyata. Makanya tidak pakai acara semoga atau mudah-mudahan. Atau kalian, saya tanya ya, 1.500 orang Kristen di sini. Apakah sorga dalam iman Kristen itu semoga atau amin? Saya tanya, silakan dijawab. Sorga itu dalam iman Kristen semoga atau amin? Amin. Jadi jangan. Jadi kalau kita itu harus pede. Itu loh maksudnya. Kalau kamu tidak percaya diri kamu, ya kamu tidak akan, kamunya saja tidak percaya terhadap dirimu, bagaimana kamu melakukan? Iya kan? Kamu harus percaya dulu. Harus percaya dulu. Makanya di dalam Alkitab dikata percaya dan dibaptis. Loh, kalau kamu saja sudah tidak percaya, berarti baptisanmu itu adalah keraguan. Gak boleh orang Kristen ragu. Maksud saya adalah katakanlah itu sebagai suatu kebenaran. Sebab iman kita adalah kebenaran.
bukan wacana, bukan mudah-mudahan. Bukan, karena kita bergerak di dalam Tuhan. Karena kita semuanya sudah disatukan di dalam Tuhan. Kalau Yesus sudah di sorga dan dari sorga, masa kamu nggak percaya yang sudah di dalam Yesus kamu di sorga? Kamu harus percaya, harus ya. Bukan masalah terlalu pede, bukan terlalu pede aja, memang pede. Percaya kepada dirimu loh. Kalau kamu tidak percaya kepada dirimu, loh makanya kamu itu. Oh, kamu sudah di dalam Tuhan kok, berarti kamu sudah percaya di dalam Tuhan. Karena dirimu sudah di dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan. Kamu percaya nggak dalam Tuhan? Percaya dalam Tuhan artinya percaya dirimu sendiri. Dirimu di dalam Tuhan gitu loh. Karena kita sudah disatukan. Oke, maaf ya teman-teman, saya tidak berdebat dengan Bapak tadi. Ya, kami ini hanya menyatakan pandangan kami. Kalau kalian mengira ini sebagai suatu perdebatan, bukan. Ini adalah input untuk Bapak tadi. Dan ini juga harus menjadi input bagi kamu. Bahwa kalau kamu belum memahami imanmu, jangan bernarasi tentang imanmu. Itu inputnya. Jadi, kayak yang tadi ya, sebelum Bapak itu, ada yang mau mendebat pernyataan Tuhan bahwa dia adalah guru dan Tuhan, ya tidak boleh. Kamu harus sekelas Tuhan dulu baru mendebat Tuhan saya. Jadi kalau kamu belum sekelas Tuhan, jangan debat Tuhan orang. Ya, itu hal yang paling mustahil kamu debat. Paling tidak boleh, itu tidak wise. Iya, si NKRI ya dan amin atau mudah-mudahan. Kamu orang kebangkitan itu nyata. Surga itu udah nyata kok. Kamu masih belum tahu kamu di dalam. Inilah makanya ya, banyak orang Kristen yang tidak tahu keadaannya, tetapi mencari-cari tahu keadaannya. Sangat insya Allah kan sekali. Selamat siang. Selamat siang Pak Barko. Izin ya Mbak. Silakan. Mau bertanya apa? Kalau di ajaran Kristen itu, kalau mereka udah meninggal dunia, dipastikan masuk surga ya Mbak? Karena ada Bapak di surga ya? Bukan karena ada Bapa di surga, tapi Yesus mengatakan, barang siapa, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Karena itu alasannya. Berarti kalau Yesus ngajarkan di neraka tuh ada nggak di Alkitab tuh? Neraka itu hanya untuk iblis dan pengikutnya. Kalau kamu ikut iblis, ya kamu di neraka. Kalau kamu ikut Yesus, kamu dalam surga. Kalau dalam ajaran Islam itu surga itu ada. Nah, tapi kami kan belum mikirkan ke surga itu terlalu tinggi. Yang kami pikirkan itu berapa lama kami ini nanti tinggal di neraka. Bukan terlalu tinggi, Pak. Bukan surga itu terlalu tinggi dalam agama Anda. Tetapi surga itu belum direalisasikan. Itu bukan terlalu tinggi, tetapi belum nyata. Itu mungkin kata yang tepat. Asumsi kita itu beda-beda. Oke, Ya kan? apakah surga di dalam iman kamu sudah nyata? Nah itu ya kan. Loh, kalau ya itu makanya surga kalian itu bukan sesuatu narasi yang tinggi, tetapi belum nyata. Itu yang tepat. Soalnya keimanan kita kan ini bisa naik turun gitu. Karena ada Keimanan itu tidak bisa naik turun, Pak. Iman kok naik turun tuh gimana? Emangnya iman bergerak? enggak juga sih, ibaratkan grafik juga. Iya, namanya iman itu harus statis, Pak. Harus stabil. Nah itu aja Mbak. Ya, Tuhan berkati Bang Barko. Kebenaran bukan untuk diperdebatkan saja, tapi untuk dihidupi. Mari kita rendah hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika pesan ini menyentuh hatimu,
bagikan dan subscribe untuk terus bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati.